Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai inferensi logika. Pada materi inferensi logika ini akan dibagi menjadi beberapa segmen. Untuk segmen pertama kita akan bicarakan tentang argumen. Jadi untuk materi inferensi logika sendiri sebenarnya terdiri dari argumen, kemudian validitas argumen, kemudian metode inferensi, dan penarikan kesimpulan. Jadi pokok bahasan inferensi logika secara umum membahas tentang argumen dan metode penarikan kesimpulan berdasarkan hipotesa. Konsep inferensi ini menjadi dasar untuk mata kuliah pemrograman, sistem pengambilan keputusan, kecerdasan buatan, dan juga sistem pakar atau mata kuliah yang lain yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan yang didasarkan atas hipotesa-hipotesa. Capaian pembelajaran dari materi ini adalah peserta mampu menjelaskan konsep argumen dan melakukan inferensi logika menggunakan metode yang sesuai untuk menarik kesimpulan, di mana kemampuan akhir yang diharapkan nanti mampu menentukan validitas argumen, jadi menentukan apakah argumen itu valid atau tidak. Kemudian yang kedua adalah mampu menarik kesimpulan dari hipotesa-hipotesa menggunakan metode inferensi. Apa itu argumen? Apa itu inferensi? Argumen adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas satu atau lebih kalimat premis atau hipotesa dan suatu kalimat konklusi atau kesimpulan. Jadi secara bentuk kita lihat seperti ini. Jadi ada hipotesa H1 sampai Hn yang disebut sebagai premis atau kumpulan hipotesa. Dari hipotesa itu kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan atau konklusi. Sedangkan inferensi sendiri adalah suatu cara menurunkan kesimpulan berdasarkan hipotesa atau dugaan-dugaan yang ada. Jadi secara sederhana sebenarnya adalah argumen adalah suatu kesimpulan yang ditarik dari hipotesa-hipotesa. Sedangkan inferensi adalah cara untuk menarik kesimpulan tersebut. Sebagai contoh, misalnya ada kumpulan kalimat seperti ini. Jika hari ini hujan, maka jalanan akan basah. Hari ini hujan, jadi jalanan basah. Nah, di sini ada single statement, ya. Hari ini hujan atau jika hari ini hujan maka jalanan basah itu adalah hipotesa atau single statement. Kumpulan dari single statement ini membentuk sebuah pernyataan ganda atau multiple statement. Nah, multiple statement ini adalah suatu premis atau dugaan-dugaan awal, di mana dugaan awal itu menghasilkan sebuah kesimpulan atau konklusi. Nah, kumpulan dari premis dan konklusi inilah yang disebut sebagai argumen. Bentuk secara umum, misalnya dari kalimat di atas, kita bisa bentuk dalam simbol-simbol logika. Jadi H1 adalah P maka Q, ya, P adalah hari ini hujan, Q adalah jalanan basah. Jadi H1 adalah P maka Q, H2-nya adalah P, sedangkan konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Ya. Dalam melakukan inferensi, harus dihasilkan argumen yang valid. Suatu argumen dikatakan valid apabila untuk sembarang pernyataan yang disubstitusikan ke dalam hipotesa, jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulannya juga benar. Sebaliknya, meskipun semua hipotesa benar, tetapi jika ada kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut dikatakan invalid. Jadi, jika suatu argumen dengan semua hipotesanya bernilai benar, maka kebenaran nilai konklusi
dikatakan sebagai diinferensikan atau diturunkan dari kebenaran hipotesa. Oke, untuk mencoba memahami validitas suatu argumen, kita gunakan beberapa contoh berikut. Yang pertama adalah suatu argumen di mana terdiri dari dua buah hipotesa, H1 P maka Q, H2 P, dan kesimpulannya adalah Q. Jadi argumen ini adalah jika terjadi P maka Q dan juga terjadi P, maka kesimpulannya adalah Q. Ya. Argumen ini coba kita pahami dengan menggunakan perumpamaan kalimat berikut. P adalah hari ini hujan, Q adalah jalanan basah. Sehingga argumen ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. H1 adalah jika hari ini hujan maka jalanan basah. H2 hari ini hujan. Jadi kesimpulannya jalanan basah. Nah, dari kalimat atau argumen ini kita bisa coba perhatikan. Ada pernyataan yang diyakini kebenarannya jika hari ini hujan maka jalanan basah. Ternyata hari ini hujan. Jadi kesimpulannya adalah jalanan pasti basah karena terjadi hujan. Nah, argumen ini valid. Ya, argumen ini valid. Karena kalau terjadi hujan, pasti jalanan basah. Ya. Sekarang coba kita perhatikan argumen yang kedua. H1 P maka Q, H2 Q. Kesimpulannya adalah P. Jadi jika terjadi P maka Q dan juga terjadi Q, maka pasti terjadi P. Nah, kita coba gunakan perumpamaan kalimat tadi. P adalah hari ini hujan, Q jalanan basah. Sehingga kalimatnya menjadi jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Kemudian terjadi bahwa jalanan basah. Berarti pasti terjadi hari ini hujan. Nah, kira-kira argumen seperti ini valid nggak? Coba kita perhatikan. Jalanan basah bisa saja terjadi karena hujan. Tetapi jalanan basah bisa juga terjadi bukan karena hujan. Misalnya, jalanan basah karena disiram. Itu kan basah. Artinya bahwa argumen ini tidak memberikan sebuah kepastian. Jadi hari ini hujan itu mungkin benar, mungkin tidak. Karena jalanan basah mungkin karena hujan, mungkin juga bukan karena hujan, karena disiram tadi. Jadi argumen seperti ini adalah argumen yang invalid. Suatu kesimpulan yang ditarik dari suatu hipotesa-hipotesa harus merupakan kesimpulan yang valid atau kesimpulan yang pasti, bersifat absolut. Untuk itu, maka inferensi logika harus menggunakan atau menghasilkan argumen yang valid. Nah, bagaimana melakukan pengujian atau penentuan validitas suatu argumen? Ada dua cara di dalam menentukan validitas argumen. Cara yang pertama dengan menggunakan tabel kebenaran. Cara yang kedua dengan menggunakan hukum ekuivalensi. Pembahasan mengenai penentuan validitas ini akan kita bahas pada video terpisah.